Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Azam Daily. Ya, dan seperti biasa teman-teman, kali ini kita masih membahas Habib Bahar bin Smith. Ya. Dan teman-teman, ya di sini ada satu video, ya, dan video ini video terbaru rupanya. Yang kalau saya lihat itu sekitar 3 hari yang lalu. Di mana di sini ya lagi-lagi Habib Bahar bin Smith ini ya menunjukkan sikap jumawanya. Ya, sok paling tahu, sok paling benar, dan sok paling pantas untuk menjadi seorang presiden di negeri ini. Ya, seolah-olah ya Habib Bahar bin Smith ini ya lebih mengetahui bagaimana caranya membuat negara ini menjadi lebih baik ya. Seolah-olah Habib Bahar bin Smith ini ya merasa lebih tahu, lebih pandai dari Bapak Prabowo Subianto. Ya dalam hal ya memajukan bangsa ini, dalam hal memakmurkan bangsa ini, dalam hal ya membuat lebih baik bangsa negara kita ini. Ya, coba teman-teman. Dan video ini sangat menggelikan bagi saya pribadi ya, sangat menggelikan, sangat lucu. Ya. Ya sebab kita tahu teman-teman, sebenarnya apa sih yang bisa diperbuat oleh Habib Bahar bin Smith ini? Sampai kok bisa-bisanya mengatakan hal seperti ini nanti di video ini. Ya, kok bisa-bisanya dengan percaya dirinya gitu loh. Dengan pedenya mengatakan hal seperti itu. Ya. Yang kalau saya duga ya narasi-narasi seperti itu adalah merupakan narasi sebuah tantangan terhadap Bapak Prabowo Subianto. Coba ya, Habib Bahar bin Smith ini seakan gak pernah puas dalam membuat suatu masalah. Seakan gak puas ya setelah menyebut Bapak Prabowo Subianto sebagai seorang pengkhianat. Coba presiden dikatain pengkhianat. Sekarang seakan-akan Habib Bahar bin Smith ini menantang Bapak Prabowo Subianto. Ya coba teman-teman. Ya presiden coba. Sekelas presiden coba. Ya mau ditantang-tantang. Ya mau diajarin oleh orang sekelas Habib Bahar bin Smith ini. Ya ini kan apa coba teman-teman. Ya ini kan lelucon macam apa ini. Ya. Dan sebelum kita berkomentar lebih jauh, ya mungkin baiknya kita simak video berikut ini teman-teman. Dan ini videonya. Presiden, polisi, polri, anggota dewan, kalau dikritik oleh ulama, kalau dikasih nasihat ulama, dengarkan. Teriak-teriak teman-teman. Ya presiden, polri atau siapapun itu, kalau dikritik sama ulama, dengarkan. Coba, ya dengan nada seperti itu, mata melotot. Ya seakan-akan uratnya itu kayak mau keluar, coba. Kritik boleh, tetapi kalau seperti itu bukan kritik kayaknya namanya ya. Lebih kepada ngajak perang tuh kalau seperti itu. Coba, ya kritik macam apa kalau seperti itu teman-teman? Ya mana ada kritik dengan menyebut orang itu pengkhianat. Ya, secara umum ya, secara terbuka di depan umum. Ya, heran aku ini. Bukan malah ulamanya di penjara. Goblok. Tuh. Coba teman-teman ya. Goblok. Ya goblok ya. Sampai ngotot seperti itu teman-teman. Ya Allah ya Rabb. Gimana orang mau mendengar kritik kita kalau seperti itu caranya? Coba teman-teman ya. Apresiasi. Baik, baik. Makanya saya, ada orang-orang ngomong begini. Habib Bahar, kalau Prabowo udah dilantik, gak bakal lagi Habib Bahar berani ngeritik presiden. Wah, banyak yang ngomong begitu. Hei bos. Hei bos. Tanggal 20 Oktober, pas pelantikan presiden, saya ceramah di Lampung. Oke. Yang hadir ratusan ribu orang. Luar biasa teman-teman ya. Ceramahnya dihadiri ratusan ribu orang. Ya. Di situ saya bahas. Saya bilang apa? Saya doakan Allah berikan kekuatan kepada Prabowo untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, jaya, sentosa, bangsa, negara, dan rakyat. Amin. Tapi ingat, suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya Bahar bin Smith orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Bahar ya. Pak Bahar ya, coba teman-teman ya. Ini apa coba? Ini sebenarnya Habib Bahar bin Smith ini ya bisanya apa? Coba teman-teman kita berpikir, ini Habib Bahar bin Smith ini itu bisanya apa? Selain daripada koar-koar, selain daripada menghina-menghina seperti itu, ya teriak-teriak seperti itu. Ya coba. Ya selalu Bapak Prabowo Subianto mengkhianati rakyat, yang mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat, maka saya Bahar bin Smith
akan melawan sampai titik darah penghabisan. Ya Allah ya Rabbi, ente siapa? Ya ente mau ngapain? Mau melawan ngapain? Ya, kita ini negara hukum. Ya, coba teman-teman. Apakah hal seperti ini bukan menunjukkan suatu akhlak yang tidak baik? Ya. Kalau saya pribadi sih ya menduga seperti ini ya merupakan salah satu ciri-ciri daripada sifat-sifat khawarij. Yang mereka ini berani terhadap pemerintah yang sah. Ya. Coba teman-teman, ya sejak kapan ya Rasul kita mengajarkan kalau kita ini tidak setuju, tidak sependapat dengan pemerintah, maka kita melawannya sampai titik darah penghabisan. Sejak kapan Rasul mengajarkan seperti itu? Kan gak pernah. Bahkan yang ada ya, ada hadisnya, kalau kita mendapati sesuatu pemimpin yang zalim, seandainya suatu pemimpin itu zalim terhadap kita, ya maka Rasul mengatakan apa terhadap kita? Ya, sami'na wa ata'na. Selama itu ya bukan perkara-perkara yang mengajak kita ini ya untuk bermaksiat kepada Allah, untuk ya menyelisih daripada syariat-syariat agama kita sendiri. Ya selain daripada itu kita wajib taat. Ya. Apapun itu, apapun yang kita pikir itu, oh ini kayaknya tidak menyengsarakan rakyat, oh ini kayaknya tidak adil. Enggak seperti itu, kita harus mendengarnya. Selama itu bukan secara jelas menyuruh kita ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini Habib Bahar bin Smith ini saya heran teman-teman. Kok hanya bisanya dengan PD-nya gitu, dengan percaya dirinya mengatakan seperti itu. Ya seakan paling tahu, ya lebih tahu daripada Prabowo Subianto itu. Ya, lebih tahu daripada Bapak Presiden kita. Ya. Ini Habib Bahar bin Smith ini jasanya apa sebenarnya untuk bangsa kita ini? Ya, coba teman-teman kita berpikir. Kalau Bapak Prabowo Subianto itu sudah jelas. Ya, begitu banyak jasa beliau. Yang salah satunya yang paling kita ketahui semua adalah ya, beliau ini pernah memimpin operasi pembebasan ya, di Mapenduma. Ya, waktu beliau ini masih muda. Itu adalah suatu ya pencapaian gemilang. Ya coba ya Habib Bahar bin Smith ini. Apakah pernah melakukan hal seperti itu? Atau minimal terjun payung lah. Ya. Dari ya, pesawat gitu. Kan gak pernah teman-teman. Yang ada apa? Ya, yang justru yang sering kita saksikan adalah Habib Bahar bin Smith ini lebih banyak ceritanya, lebih banyak keluar-keluarnya daripada memberikan solusi ya untuk bangsa kita ini. Ya. Ngaku-ngaku cinta NKRI, ngaku-ngaku peduli terhadap rakyat, tetapi hanya bisanya keluar-keluar. Ya sedangkan kita ini nggak butuh sebenarnya keluar-keluar, kita ini butuh aksi nyata. Ya. Seperti coba lihat Bapak Prabowo Subianto, ya langsung aksi nyata, sedikit omon-omon. Kalau Habib Bahar, coba. Gimana coba teman-teman? Ya. Maka benarlah kalau ada perkataannya terkadang bahkan sering terjadi. Ya komentator itu merasa lebih tahu, lebih paham daripada pemain bola itu sendiri. Ya coba lihat komentator teman-teman. Ya ketika seorang pemain bola di depan gawang lawan ternyata salah. Ternyata gagal dalam mencetak gol. Coba lihat komentator, aduh ini pemain ini, aduh gak becus ini, sosnya begini, sosnya diumpan ke sini, bla 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 dan lain sebagainya. Ya Habib Bahar pun ya terkadang seperti itu teman-teman. Hanya bisa keluar-keluar, hanya bisa kritik sana sini tanpa memberikan solusi. Kayak yang kami duga seperti itu teman-teman. Ya coba lihat teman-teman. Adakah di tiap ceramah-ceramah Habib Bahar bin Smith ini ketika berceramah keluar-keluarnya seperti itu? Ya, itu juga memberikan solusi. Coba, adakah di antara ceramah-ceramahnya itu seperti itu? Ya kalau saya pribadi ya sampai saat ini saya belum mendapatkan. Ya entah kalau kalian ya, wallahu alam. Tetapi yang di sini adalah bahwa lagi-lagi teman-teman ya, ini Habib Bahar bin Smith ini ya, lagi-lagi entah ya, di mana belajar ilmu agamanya seperti ini. Ya. Apakah pantas seseorang ulama, seorang habaib yang dipanggil habaib oleh orang-orang ini, yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu? Coba, ya bersikap jumawa, ya sok jagoan, ya coba presiden akan melawan presiden, coba ini gimana ceritanya ya Allah ya Rabbi, ini gimana? Ya, ya siapa Habib Bahar bin Smith itu siapa? Mau melawan presiden, mau melawan satu bangsa ini gimana ceritanya? Coba teman-teman, ya jadi apa ya kita ini nggak boleh lah kita ini sosnya merasa sok jagoan. Ya, di atas langit itu masih ada langit. Ya, di atas langit itu masih ada langit. Ya, jadi kita ini sebagai seorang muslim, ya, ketika kita mendakwakan suatu kebenaran, ya, ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, ya, hendaknya kita ini memperhatikan bagaimana cara kita ini menyampaikan kebenaran itu. Ya. Jangan hanya bermodalkan semangat, ya,
bermodalkan yang penting kebenaran yang saya sampaikan, ya. Lantas kita ini dalam menyampaikannya itu ya asal tabrak saja, ya asal ceplos saja, asal katakan saja, ya asal menyampaikan saja. Ya tanpa memperhatikan fikih-fikih dakwah, tanpa memperhatikan ya metode-metode yang terbaik lah agar bagaimana nasihat kita ini, ya prinsip kita ini, pemahaman agama kita ini itu bisa diterima dengan baik oleh orang-orang. Ya, seperti itu teman-teman. Karena gini teman-teman ya, dampak ya buruknya ketika kita ini berdakwah hanya bermodalkan semangat, ya yang penting yang saya sampaikan benar, terserah orang mau terima atau tidak. Dampak buruknya adalah salah satunya adalah orang-orang ini akan ya mencap agama kita ini, Islam ini adalah agama yang buruk. Ya. Agama yang keras, mudah menghina orang. Ya, padahal itu sebenarnya hanya kelakuan daripada segelintir oknum-oknum pemeluk agamanya. Ya. Makanya saya sering katakan agama kita ini Islam itu mulia sebenarnya. Sudah sangat-sangat amat sangat mulia. Tetapi terkadang ya baiknya nama agama kita ini ya justru ya menjadi buruk hanya gara-gara ulah daripada oknum-oknum pemeluknya. Ya. Jadi sebenarnya di situ sendiri teman-teman. Ya. Agama kita ini menjadi ya buruk ya citranya di mata orang-orang itu akibat dari ulah kita diri sendiri. Ya. Sosnya Habib Bahar bin Smith ini ya memperhatikan hal itu. Ya. Kita ini boleh berdakwah. Enggak ada yang melarang kita ini berdakwah. Semua hak ya semua merupakan hak warga negara dalam berdakwah. Apalagi berdakwah itu merupakan ya kewajiban ya bagi agama kita ini, ya kewajiban bagi setiap diri. Ya, anjuran dalam agama kita ini adalah apa? Ya kulil haq walau kanal murron. Ya balihu ani walau ayah. Ya sampaikanlah kebenaran meskipun itu pahit dan sampaikanlah kebenaran daripada aku kata Rasul meskipun itu satu ayat. Artinya kewajiban dalam berdakwah itu merupakan ya kewajiban tiap-tiap individu seorang muslim. Ya tetapi ya kita mesti memperhatikan dalam kita menyampaikan dakwah itu mestinya kita ini ya melihat metode atau memilih metode yang terbaik agar bagaimana dakwah kita ini itu bisa diterima oleh orang-orang teman-teman. Ya kalaupun mereka ini tidak menerima ya minimal mereka ini tidak sakit hati. Minimal mereka ini ya bisa menerimanya dengan lapang dada. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya semoga kedepannya Habib Bahar bin Smith ini bisa berpikir lah dan bisa mengintrospeksi diri lah bahwa ya tidak bolehlah kita sombong, apalagi merasa lebih pintar, apalagi merasa lebih tahu, lebih paham, ya lebih ahli daripada Bapak Prabowo Subianto itu sendiri. Ya, dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian teman-teman? Silakan kalian komen di kolom komentar di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.